Ya, selamat malam buat teman-teman. Jadi di sini ada Mbak Priska Indigo, ya ditemani sama Mas Amet. Jadi langsung saja kita akan membahas perihal Vina Cirebon ya, yang kasusnya makin lama makin ruwet, ya, bukan betul. makin terang benderang ya. Nah ini terkait ada Deddy Mulyadi, ada Bu Widya, ada Saka Tatal, ada Peggy, ada Bang Ratsman. Pokoknya ini kita akan bahas di sini semuanya. Ini dari pandangan Mbak Priska Indigo. Walaupun pertanyaannya mungkin sama dengan spiritual atau indigo yang sebelumnya, tapi kan jawabannya bisa jadi beda. Betul. Ya, kita harapkan begitu. Oke. Yang pertama Mbak, pandangan ya, gara-gara tato bintang Peggy Setiawan bisa masuk penjara lagi. Oke, gini ya Mas ya. Sebelumnya saya minta maaf nih untuk netizen yang di sana, yang di luar tuh Mas, gitu kan. Gini, Mas, tato bintang di mana, di tangan Mas? Tangan. Di leher, katanya ada di sebelah tangan juga. Seberapa seremnya sih Mas bintang itu? Ya nggak serem Mbak. Nggak serem Bintang kan itu, Mas? Terkecuali tatonya tadi entah di situ kampak atau benda-benda tajam dibikin tato, itu mungkin kita bisa Mas. Mengarah ke kriminal. Benar. Ini apa? Hanya bintang. Gitu. Jadi kalau dituduh Peggy gunakan tato bintang sebagai pelaku kriminal, kayaknya nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal ya. Benar. Dari bentuknya aja nggak masuk ya. Iya, apalagi telah dihapus juga kan, udah beberapa tahun yang lalu. Iya Mas. Gitu ya. Kalau cuma bintang aja ngapain dihapus gitu ya kan. Betul Mas. Sementara kalau kita lihat banyak anak-anak muda yang ditato di leher ada gambar wanita. Benar. Ada macam-macam. Ya, Mas, macam-macam. Kok ini bintang aja dipermasalahkan? Malah salahkan gitu ya Mbak. Benar Mas. Oke, selanjutnya Mbak ya. Sayembara 300 juta Deddy Mulyadi buktikan Peggy Cianjur anak Pak Cecep. Tanggapan panjenengan soal sayembara ini gimana? Mas, sayembaranya itu untuk apa? Untuk apa? Membuktikan Peggy Cianjur itu terbukti anak Pak Cecep. Seharusnya ya Mas, yang saya tahu gitu kan, menurut pandangan saya, sayembara itu tuh untuk mencari pelaku sebenarnya. Seharusnya ngapain membuktikan cek darah gitu Mas, gitu loh. Tapi saya sebenarnya mohon maaf nih, saya menghormati Pak Deddy Mulyadi ya. Jadi kalau dari pandangan kakak, sebaiknya sayembara itu untuk mencari pelaku yang betul-betul pelakunya. Benar, bukan malah tes DNA ini yang dipersoalkan. Bahkan Deddy Mulyadi bersedia mengeluarkan ratusan juta, 300 juta loh Mbak. Ya, kok sedikit tuh ya. Banyak. Berarti kurang tepat gitu ya. Benar, kurang tepat sih menurut saya. Harusnya untuk mencari pelaku sebenarnya, bukan persoalan DNA-nya Peggy. Iya, benar. Yaitu tetap harus dibongkar, tapi tidak tepatlah mengeluarkan duit untuk sayembara seperti itu. Iya Mas. Oke. Kemudian Mbak ya, kejadian aneh Ashanti saat podcast membahas kematian Vina Cirebon terdengar suara misterius. Itu gimana pandangan Mbak? Kejadian aneh gini Mas. Gini, kita membahas juga ya Mas, termasuk gitu kan. Setiap kita membahas hal misterius, pasti sosoknya bakalan datang Mas. Betul. Oh, termasuk Vina Cirebon. Vina Cirebon. Berarti yang datang tadi ini Korin. Benar Mas, Korin. Korin ya. Yang Mbak lihat di situ, yang Mbak dengar di situ memang ada kehadiran. Ada. Jadi buat merinding dong nanti Mbak, kalau Mbak Ashanti juga bahas-bahas itu terus atau yang lain. Gini Mas, mungkin lebih pedoman Mbak Ashanti tuh ke Vina yang memang benar-benar harus nih seperti ini gitu. Nah makanya dia tuh Korinnya tadi tuh datang Mas ke situ. Ya sebetulnya bukan mau menakutin. Bukan, dia hanya mau membantu mungkin Mas. Membantu ya, oke. Selanjutnya Mbak, apakah Eki anak Ibtu Rudiana beneran meninggal atau seperti pandangan netizen masih hidup? Yang saya lihat ya Mas. Yang Mbak lihat. Yang saya lihat saat ini tuh Eki beneran sudah meninggal. Dan tidak ada lagi tuh peran-peran pengganti Mas. Oke, jadi kalau dari pandangan Mbak, Eki anak Pak Ibtu Rudiana itu beneran meninggal. Jadi kalau yang saat ini adanya sosok-sosok lain gitu yang disebut ini Eki nih, mirip nih wajahnya, itu gimana? Tidak sih Mas, karena yang saya tahu memang Eki itu beneran sudah meninggal. Dari pandangan spiritual Mbak, yang saya lihat meninggalnya di lokasi apa di mana Mbak? Yang Mbak lihat? Di lokasi Mas. Di lokasi. Benar. Kalau yang dibilang katanya di perjalanan menuju rumah sakit itu?
Enggak sih mas, ya saya lihat tuh yang di perjalanan itu si Vina mas. Si Vina malah? Iya. Oke. Selanjutnya ya Mbak, pandangan Saka Tatal tentang Rasman untuk sumpah pocong. Sumpah pocong Mbak diajukan sama Saka Tatal untuk Rasman Nasution, pengacara yang selalu menuduh dia sebagai pelaku. Gini mas, yang ini saya tegaskan ya, saya tegaskan, sumpah pocong itu tidak boleh dimainkan mas. Iya betul. Apapun ceritanya, kalau memang Saka Tatal ingin bersumpah pocong gitu kan mas, kalau memang dia bersedia lakukan, tapi kalau tidak jangan pernah melakukan itu. Karena dia dituduh terus Mbak, seolah-olah dia jadi tersangkanya gitu, padahal dia menolak itu karena tidak berbuat. Ya udah lakukan saja kalau memang dia mau. Berarti publik melihat dia aja gitu. Iya. Kalau untuk Bang Rasmatnya yang diminta untuk membuktikan karena dia asik menuduh aja, Silahkan ajak Bang Rasman. silakan. Kalau menolak, Itu mas tadi dibilang sumpah pocong itu dari naluri hati, Betul. bukan dari paksaan orang. Ya, dia bisa kalau menolak bisa jadi dia takut atau karena alasan tertentu. Ada Gimana? alasan tertentu mas. Ada alasan tertentu. Jadi kalau netizen bilang Rasman nggak berani karena takut, gitu. Apa yang dikatakannya belum tentu benar, makanya dia nggak berani sumpah pocong. Itu Bisa. aja mas, kan alasannya tertentu tadi tuh. Mm-mm. Karena dia itu memang benar mungkin ada yang disimpan. Mm-mm. Nah, gitu makanya saya bilang sumpah pocong itu tidak boleh dipermainkan. Betul. Oke, selanjutnya Mbak Pris ya. Apakah Deddy Mulyadi kini sudah berubah dan melindungi pihak lawan atau sebelah? Bisa jadi mas. Bisa jadi. Apa alasannya Mbak Politik loh ini mas. memberikan? Iya, Mbak bisa jawab gitu. Kenapa alasannya Deddy Mulyadi itu dianggap bisa berubah? Pergi di 3 DPO ya, 3 DPO dihilangkan. Benar. Polisi hilangkan 2 DPO aja di amuk netizen. Ini Mas Deddy Mulyadi berani ke publik, 3 DPO hilang. Ya berarti polisi nangkap Peggy Setiawan yang saat ini diperjuangkan juga salah dong di mata Salah. Deddy Mulyadi. Benar. Nah, pandangan Mbak gimana? Terkait Deddy Mulyadi sudah berubah. Gini ya mas, sebelumnya saya minta maaf untuk Kang Deddy. Saya menghormati Kang Deddy dengan keputusannya Kang Deddy gitu kan. Tapi yang saya lihat ya mas, yang saya lihat sekarang nih, ini tuh semua ada permainan mas di belakang gitu. Terkait apa Mbak? Itu tadi yang saya bilang tadi barusan mas, Politik. politik. Oh berarti ada politik ya? Benar. Ada terkait dengan politik. Politiknya. Oke, itu netizen sendiri yang nilai. Ini dari pandangan Mbak Pris gitu ya. Oke ya, selanjutnya. Bagaimana nasib kasus Vina Cirebon ini ke depannya? Gini mas, kasus ini bakal berjalan. Akan berjalan. Akan berjalan, tapi membutuhkan waktu tuh sangat lama mas. Peggy bebas, apakah ini tidak membuka kesempatan agar kasus Vina ini jadi terang benderang? Seharusnya kan. Seharusnya. Cuman kenapa sekarang makin riwek, makin susah untuk dibuka? Nah itu dari pandangan Mbak gimana? Apa sebetulnya yang terjadi saat ini? Ada yang skim gimana bilangnya? Ada yang ini mang yang mengawas mereka di belakang tuh orang besar. Tadi saya Termasuk menutupi tadi. menutupi. Oke. Kemudian Mbak, saya ingin bertanya ya. 7 terpidana yang saat ini akan diperjuangkan di PK, apakah akan bernasib seperti Peggy Setiawan, akan bebas atau gimana? Bisa mas, Bisa. bisa. Dan Apa dampaknya kalau mereka bebas? dampaknya kalau mereka bebas mas, itu nanti bakalan ketangkap tuh pelaku sebenarnya. Pelaku sebenarnya ketangkap. Untuk pihak-pihak polisi gimana Mbak yang sudah menetapkan mereka, bukan pelakunya tapi mereka dihukum. Udah 6 tahun ya? Untuk pihak-pihak yang berwajib ya mas. Mungkin untuk Oknum ya, oknum lah kita oknum sebut. ya. Saya bilang tuh kalau oknum tuh gini. Ini pelajaran sih mas buat mereka sebenarnya. Jangan menangkap sembarangan gitu. Kalau memang itu nggak ada buktinya gitu kan. Iya. Tapi mas, Sanksinya apa sama oknum ini? Kalau mereka ini bebas 6 tahun jadi salah tangkap, kemudian bebas karena tidak terbukti bersalah. Sanksinya apa? kemungkinan polisinya oknumnya tersebut akan dipecat. Pecat. Benar. Ya.